Oke, halo teman-teman semua, perkenalkan gue Evan dan kali ini gue bakal ngebahas soal, ini menarik banget ya, bahasan tentang laki-laki. Ini juga ngomongin soal gender, karena kemarin tuh ada salah satu yang menarik yang bertanya tentang cowok dan nangis. Cowok tuh sebenarnya boleh nangis nggak sih? Terus kayak toxic masculinity itu sebenarnya kayak gimana sih gitu. Nah itu ada beberapa yang nanya. Kali ini gue bakal ngebahas tentang masalah itu. Oke, buat lo yang kepo ya silakan tonton video sampai habis. Ya, kita bisa diskusi bareng dan bisa dapat insight baru dari kasus ini. Sebenarnya cowok itu boleh nggak sih nangis? Secara psikologis tuh sebenarnya kayak gimana sih? Ini berhubungan nggak sih sama toxic masculinity gitu kalau kata orang-orang gitu ya. Bisa dibilang ada dampak negatifnya. Gitu. Kalau misalnya lu nahan-nahan emosi lu. Dalam hal ini mungkin spesifik lu nahan nangis. Ini terjadi memang ya bunuh diri juga kasusnya banyakan cowok sih. Kenapa? Karena katanya sih ya yang cowok itu ya tidak mengekspresikan emosinya. Jadi kalau cewek itu mungkin cenderung lebih mudah nangis, bisa dibilang secara kultural, dan memang kasusnya juga seperti itu gitu, lebih mudah emosional, nangis dan lain sebagainya, curhat lah. Sementara cowok biasanya enggak, tuh diem. Nah ada dua pandangan yang berbeda nih, ada dua pandangan di mana salah satu yang punya pandangan bahwa kalau cowok itu ya harusnya kuat gitu, jangan nangis lah lu gitu, jangan manja dan lain sebagainya. Nah di satu sisi cowok juga di sisi lain gitu ya, si cowok itu dianggap kayak ya nggak apa-apa nangis dan lain sebagainya gitu, karena ya bukan berarti lu lemah, bukan berarti lu gak jantan dan lain sebagainya gitu ya. Sekarang yang jadi pertanyaan adalah gini, kalau misalnya lagi ada sesuatu yang kalau cewek bakal nangis nih, misalnya ya si cowok boleh nggak sih nangis? Misal nih cowok nonton film gitu yang biasanya cewek lebih banyak emosional atau nangis, boleh nggak sih si cowok nangis? Nah ini sebenarnya bisa dijelasin lewat pandangan toxic masculinity, tapi menurut gua nggak bisa dijelaskan sepenuhnya juga, jadi gue juga bakal ngasih opini gue sih tentang ini. Nah, jadi ngomongin toxic masculinity tuh kita harus tahu gitu ya, toxic masculinity itu apa. Nah, pertama kita ambil kata masculinity dulu. Masculine itu adalah ya pandangan stereotip terhadap cowok yang memang mendeskripsikan kualitas mereka. Jadi kayak kualitas-kualitas laki-laki itu didefine sebagai maskulin. Katanya sih ini ya memang sudah dari zaman dulu. Entahlah itu sebenarnya apakah dari konstruksi sosial, apakah itu kata pihak satu dari konstruksi sosial, dari pihak satu lagi kayak ya emang cowok kodratnya seperti itu dan lain sebagainya. Tapi itu kita bisa sepakat ya kalau maskulin itu adalah traits gitu ya, sifat, kualitas-kualitas dalam hal ini gender laki-laki. Toxic masculinity itu apa? Toxic masculinity adalah kalau misalnya kata satu definisi yang gue sebenarnya nggak setuju-setuju banget adalah ini nih, gue bacain cara pandang maskulinitas yang berlebihan dan keliru yang kemudian menguatkan dominasi kekuatan gender bla bla bla. Gitu, ini bisa dikasih ya. Jadi definisi ini tuh ngomongin soal ya sebenarnya nanti akan menguatkan dominasi laki-laki gitu. Tapi menurut gue toxic masculinity itu lebih ke benar cara pandang yang keliru yang akhirnya merugikan entah si cowoknya itu sendiri atau merugikan pihak lain. Ya bisa cewek, bisa siapapun. Jadi bukan masalah, kalau menurut gue bukan masalah gender, tapi lebih ke masalah laki-laki ini secara kultur memang tidak dilatih dengan yaitu emotional intelligence lah, tidak dilatih dengan pengeluaran emosi yang baik dan lain sebagainya. Kalau misalnya banyak orang yang bilang, oh ini karena konstruksi sosial, menurut gua enggak juga, menurut gua enggak sepenuhnya. Ada yang bilang ini, oh ini mah emang kodratnya seperti itu, enggak juga menurut gua. Gitu. Balik lagi sebenarnya ini adalah akibat dari situasi, dari ya genetik dan lain sebagainya yang saling bergabung, jadilah toksik tuh. Oke, gua sebagai cowok gua nggak boleh nangis, gua nggak boleh melakukan ini karena gua laki-laki. Ya. Kalau misalnya nanti itu merugikan, ya itu jadi toksik sebenarnya. Kan sekarang sebenarnya banyak ya hal yang toksik gitu. Tapi kalau dalam hal ini, ya gue sepakat gitu ya. Kadang ada beberapa hal yang memang laki-laki lakukan, dan itu stereotip laki-laki, dan sebenarnya itu merugikan gitu. Entah itu merugikan si laki-lakinya sendiri atau merugikan pihak lain gitu. Ya contohnya tadi, misalnya lu ada di fase yang rentan, emosional gitu, lu mau nangis tapi nggak bisa gitu dan lain sebagainya. Nah itu kalau menurut gue sih, ya laki-laki juga nggak apa-apa nangis. Selama sesuai konteks ya, kayak kalau misalnya lu tiba-tiba nangis out of nowhere, nah itu berarti mungkin lu ada masalah lain sih gitu yang mesti diselesain. Tapi kayak kalau misalnya
Gue juga beberapa kali nangis kok, kayak gue tuh inget banget dulu gue ranking 20-an gitu ya ketika di SMA, dan kelas 3 SMA gue baru belajar banget, akhirnya gue ranking 1 tuh di kelas, dan gue juga salah satu UN tertinggi di SMA. Itu pas gue ke depan, ke mimbar gitu ya, karena kan kita dapat penghargaan. Gue nangis, ya nggak apa-apa gitu ya, semua orang nangis. Nggak peduli lu cewek atau cowok. Atau kayak lagi galau, lagi bete, gue juga kadang-kadang ya nangis. Meskipun kalau gue sendiri mungkin udah terlatih gitu ya dengan masculinity ini. Jadi di depan umum mungkin rada ragu-ragu. Tapi kalau menurut gue, as long as it is appropriate, nggak apa-apa gitu. Dan selama lo ngerasa bahwa ya lo mesti ngeluarin emosinya, ya nggak apa-apa sih, nangis aja. Gitu. Karena gini, dampaknya adalah kalau misalnya lo merasa lo nggak memenuhi standar ini, standar maskulin, ya diri lo sendiri bisa ngerasa jelek kan, dan itu sebenarnya dari diri lo sendiri juga. Jadi kayak salah siapa ya? Salah diri lo sendiri yang punya standar gitu. Misal ya, mestinya adalah untuk mengeluarkan si emosinya gitu. Tapi kadang-kadang memang dari orang lain standar ya kan. Nah ini berarti memang mesti diedukasi sih perlahan-lahan ya. Cuman gue juga percaya bahwa maskulinitas juga terkadang juga perlu dikedepankan gitu. Kadang di beberapa situasi ya mungkin kita nggak bisa ngeluarin emosi segitunya kan. Ya kayak sama aja lah kayak gue kalau lagi marah, apakah harus marah saat itu juga? Misalnya sebagai CEO gitu ya, nggak juga kan gitu. Kayak sama juga dalam hal ini nangis atau apa, dan ini berlaku untuk semua gender gitu, nggak ada batasan. Pada akhirnya ya bisa ngaruh ke mental health ya. Sama kayak statistik, ini bisa ditunjukin, statistik itu menunjukkan bahwa lebih banyak kasus bunuh diri yang laki-laki daripada perempuan. Ini menarik banget ya, padahal stereotipnya cewek itu lebih emosional. Menarik kan? Nah, ya kalau menurut gue sih message-nya adalah itu. Kalau misalnya lo ngerasa butuh pelepasan emosi, ya lakukanlah pelepasan emosi itu. As long as it is appropriate. Dan ini juga nggak ngomongin soal nangis doang, tapi juga ngomongin soal ya itu marah dan lain sebagainya. Itu kan harus dilepaskan juga. Cara melepaskannya buat orang-orang beda-beda. Ada yang dengerin musik, ada yang dengan nangis, which is okay. Ada juga yang mungkin sering banget ditahan. Nah, itu kalau bisa sih jangan ditahan lama-lama, jangan kebanyakan. Kenapa? Karena nanti bakal berdampak buruk. Perlu diingat juga self healing masing-masing berbeda. Bukan berarti di sini oke, boleh nangis, terus boleh nangis kapan aja dan di mana aja, terus dalam situasi apapun, nggak juga ya. Lu lihat konteks sosial lah. Kita bermasyarakat juga kan, nggak lu lagi presentasi kantor terus nangis kan gitu. Meskipun ya if it happens ya it's okay gitu. Tapi kan kalau misalnya bisa sesuai konteks, well that's good. Dan it's okay for men to cry. Sama kayak lagunya inilah ya, gue lupa lagi bandnya, anaknya Ahmad Dhani kan, laki-laki tuh nggak boleh nangis pada apa? Gue lupa liriknya, tapi yang jelas di sana kan bilang kalau laki-laki ya nggak apa-apa sedih gitu, nggak harus selalu kuat, nggak harus selalu tangguh, selama sesuai konteks. Dan pun kalau lu pengen juga nggak apa-apa gitu, misalnya konteksnya lagi nggak gimana-gimana juga nggak apa-apa gitu, don't feel judged. Dan ini juga berlaku buat semua emosi. Yang jelas, everyone harus belajar tentang ya gimana caranya nge-handle emosi mereka sih. Gue sering banget dapat klien di mentoring 1% atau dalam halnya konselor, ya gara-gara nggak dikeluarin emosinya. Entah itu nangis atau apapun ya. Dan ini laki-laki klien gue kebetulan. Jadinya malah jadi makin marah-marah sih. Ya kebetulan ini posisinya si klien gue ini punya istri. Dia jadi mecahin inilah, mukul tembok, mukul pohon, dan lain sebagainya gitu. Jadi pelepasan emosinya jadinya nggak sehat, padahal kan banyak yang sehat ya, dengerin musik, nangis, dan sebagainya. Yang penting dilihat aja konteksnya gitu. Kalau teman-teman tetap gua mau maskulin, Van, ya nggak apa-apa gitu. Menurut gua itu hak masing-masing ya. Misalnya lu mau memutuskan untuk gue cowok tapi gue nggak mau maskulin, ya nggak apa-apa juga, terserah lu. Opini orang di luar biasanya sih nggak bisa kita kontrol ya, jadi kayak nanti juga lihat-lihat aja kalau temen lu kayak ternyata ngejudge lu dan lain sebagainya, mungkin lu mesti ngasih mereka feedback, atau bahkan jangan-jangan mereka yang toxic juga gitu ya. Gitu sih. Oke, sekian dari gue. Pertanyaan dari gue adalah gimana nih pendapat lo tentang isu ini, biar kita bisa discuss tentang ini. Dan well, kalau misalnya lo ada pertanyaan atau apa tentang topik psikologi, tentang topik finance, bisnis, gue akan bahas banyak hal ya di channel ini. Langsung aja di comment section dengan hashtag tanya Evan, nanti gue bakal jawab dalam bentuk video. Oke? Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Akhir kata, gue Evan. See you on the next video. Thanks.